Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Let's continue our lesson to chapter 3 on unit 3 stories from around the world on activity 1 on page 96. Read the following story carefully. Nah, kita diminta untuk memahami bacaan ini ya. The Farmer and the Magic Box, petani dan kotak ajaib. Alkisah, hiduplah seorang petani yang miskin dengan istrinya. Nah, suatu hari ketika dia bekerja di ladang ya, dia menemukan kotak yang besar. Apa ini? Dia bertanya. Kemudian membawanya box tersebut ke rumah dan menunjukkan ke istrinya. Perplexed itu apa nih? Mereka bingung ya. Bingung. Mereka memikirkan apa yang akan dilakukan terhadapnya. It ini refers to the box ya. Dan akhirnya memutuskan untuk membersihkannya terlebih dahulu sebelum menaruhnya di rumah mereka. Suatu pagi, istri petani tersebut tiba-tiba menjatuhkan sebuah apel ya ke dalam kotak tersebut. Miraculously itu karena heran, apel kemudian berkembang biak dengan cepat dan memenuhi kotak. Multiplied itu berarti apelnya berubah menjadi banyak ya maksudnya, dan memenuhi kotak tersebut. Terkejutlah dia memindahkan sebuah apel dan hanya memindahkan, mengejutkan dia, remove itu mengambil sebuah apel, kemudian menemukannya di tempat itu lagi. Kotak itu tampak tidak ada habisnya. Bagaimana kalau aku memasukkan koin ke dalam kotak ini? Usul petani tersebut. Yang mengejutkan mereka, apel-apel itu lenyap dan koin mulai lagi bertambah banyak di dalamnya, sehingga isi rumah petani tersebut membawanya menjadi sangat kaya. Dengan gembira, dengan gembira, petani dan istrinya mengumpulkan rejeki harian dari kotak, dan secara cepat dia menjadi kaya. Suatu hari kakek tua petani, kakeknya petani ya, itu datang untuk tinggal hidup bersamanya. Meskipun sudah tua dan renta, petani itu memintanya untuk mengambil koin dari kotak tersebut. Setelah beberapa hari, kakek yang kelelahan meminta istirahat, yang membuat petani tersebut marah. Dasar pemalas, kamu harus bekerja keras, tegur petani tersebut. Lelaki tua itu tetap diam, melanjutkan untuk bekerja. Continuing to work until he unexpectedly fell into the box and passed away. The old man, jadi orang tua tadi tetap diam dan tetap melanjutkan pekerjaan sampai dengan dia tidak mengharapkan untuk jatuh ke kotak tersebut dan meninggal. Seketika itu, semua uang lenyap dan kotak itu penuh dengan kakek-kakek, and the box was filled,
dan kotak sudah terisi dengan kakek-kakek yang sudah tak bernyawa. Penyesalan, regret, penyesalan memenuhi hati, fill the farmer ya, memenuhi hati petani yang dia juga berusaha menarik mereka keluar. Menyadari dia harus menghabiskan semua uangnya untuk pemakaman mereka. Nah, ini namanya juga cerita ya. Jadi masuk dari kotak yang kecil kemudian muncul banyak sekali kakek-kakek yang meninggal ada di dalam kotak itu. Sampai dengan saya ini Pak Jul belum ngeh dengan cerita ini. Tapi ya namanya cerita kan bebas-bebas saja. Eventually tiba-tiba kotak tersebut rusak dan farmer, kemudian petani kembali lagi ke miskin. Dia hanya merasa bahwa kakeknya itu baik. Dia kehilangan misfortune. Misfortune apa nih? Coba saya cari di misfortune itu adalah fortune itu apa? Untung ya. Kemalangan ini berarti. Akhirnya kotak itu rusak dan petani kembali jatuh miskin. Kalau saja dia memperlakukan kakek tua dengan baik, dia kemalangannya mungkin bisa dihindari. Misfortune itu kemalangan, mungkin bisa dihindari, averted, dihindari. Oke, on activity 2, draw a story web of the story in activity 1, the setting. Nah, settingnya di mana? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa setting dari cerita ini adalah in rural village. Ya, in rural village, di mana petani dan istrinya hidup, where the farmer and his wife live. Di sebuah desa kecil di mana petani dan istrinya bertempat tinggal. And then the character farmer, bisa dikatakan tamak ya, serakah ya. Tapi karakternya based on di sini aja, berdasarkan teks yang dideskripsikan saja ya. As we know that the farmer discover a magic box ya. Discover the magic box that produce unlimited wealth. Nah, ini farmer wife, istrinya petani ya, support the farmer. And then elderly grandfather atau kakek-kakek tua, elderly grandfathers comes
to live with the farmer, frail and elderly, tua. Nah, kurang lebihnya seperti ini. And then the problem, nah, masalahnya apa sih yang ada di dalam konteks cerita tersebut di atas ya? Masalahnya adalah the farmer is so greedy, ya, terlalu serakah. The farmer is so greedy. Nah, saya rasa itu masalahnya. Coba kalau dia tidak serakah, jika dia tidak serakah ya, his misfortune might have been averted. Jadi kalau misalkan dia tidak serakah, mungkin keberuntungannya itu akan tetap ada sampai dengan saat ini. Jadi kan sudah di kalimat terakhir sudah dikatakan his misfortune might have been averted. Kemalangannya mungkin dapat dihindari jika dia memperlakukan kakek tua dengan baik, tapi ternyata kan tidak. Nah, the moral adalah mengajarkan akibat dari keserakahan, ya. Jadi the moral itu menceritakan the story teaches the consequence of greed. Greed itu serakah atau tamak, seperti itu. And then the action. Nah ini kalau action runtutannya ya, runtutannya mudah, kalian bisa tinggal mencuplik dari masing-masing potongan kalimat ya. Jadi pertama, the farmer find the box, and then the box is produce something unlimited, ya kan? Jadi petani menemukan box, kotak memproduksi barang tanpa berhenti. Kemudian seorang kakek tua come to the farmer house. Kakek tua datang ke rumah si petani. Kemudian kakek tua diminta untuk bekerja pada petani. Petani marah pada kakek tua. Kemudian box kemudian berhenti memproduksi barang. Nah, atau malah boxnya itu kan kemudian tiba-tiba terisi oleh kakek-kakek tua yang sudah meninggal. Okay, let's continue to next activity. On activity 3, the farmer made a wooden box for keeping his coin. Ini jelas false ya. Dia bukan membuat kotak, tapi dia menemukan kotak ya. Ini false. And then the wife accidentally dropped an apple into the box. Itu benar. Itu ada di dalam statement. Kemudian 3, the old man was old and weak. Itu juga true, benar ya, kalau kakek tuanya itu sudah tua dan renta. Number 4, the old man insisted to help the farmer collect the money. Nah, ini false ya. Bukan mengumpulkan uang, tapi menjaga kotaknya. Bukan mengkoleksi uang, belum ada uang di situ, adanya koin ya. Jadi pernyataan 4 ini adalah false. And then number 5, the old man died and fell into the box. Bukan ya. Bukan meninggal dan jatuh ke box ya. Tapi kalau di sini sebentar.
bukan meninggal terus jatuh dulu ya. Jatuh dulu ke dalam box karena kecapean bekerja ya. Kemudian baru meninggal. Nah, ini kebalik ini urutannya. Jadi false. And then number 6, the farmer treated his grandfather well. Ini juga jelas false ya. Tidak memperlakukan dengan baik ya. Treated his grandfather well. Itu kan memperlakukan dengan baik. Tapi kan di dalam teksnya dengan kenyataan dia itu diperlakukan dengan tidak baik. And then number 7, the farmer spent all of his money on the funeral. Itu jelas benar. Jadi petani itu menghabiskan uangnya untuk pemakaman. Number 8, the box was finally given to the old man. Ini box akhirnya diberikan ke old man. Nggak, old man-nya meninggal ya. Jadi ini juga false. Okay, let's continue to next part on apa itu? On past perfect tense, you should know. Nah, kita diminta untuk mempelajari mengenai past perfect tense ya. Past perfect tense itu, jadi terkadang itu kita membicarakan sesuatu hal di masa yang terjadi di masa lalu. Jadi misalkan seperti ini, the farmer sharpened his hoe. Petani itu menajamkan cangkulnya atau mengasah. Nah, kita menggunakan past perfect untuk mengatakan sesuatu, mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi sebelum waktu ini. Jadi, contohnya di sini, after the farmer had sharpened his hoe, he dug up his field. Setelah petani mengasah cangkul, dia menggali tanah. Jadi ditajamkan dulu baru dia menggali tanah. Nah, bentuk untuk past perfect-nya adalah seperti ini, had plus past participle. Contohnya di sini gone, open, written, dan lain sebagainya. Kemudian yang bentuk negatifnya mudah ya, tinggal had not ya, hadn't seperti ini kalau mau disingkat. Nah, di sini proses perubahannya. We are not sleepy, we have just taken a nap. Kita tidak lelah, kita hanya mau istirahat siang. Nah, bentuk pasnya, we were not sleepy, we had just taken a nap. Kami tidak lelah saat ini, kami lelah, kami hanya butuh istirahat siang. Nah, ini dilihat perubahannya, we have just taken, have ya jadi had taken, are jadi were kalau mengubah dari present ke past. She is very hungry, she has not had a meal for today. She is berubah jadi was ya. She was very hungry. She had not had a meal for today. Jadi membandingkan past perfect dan the past simple. Kita juga bisa membandingkan ya. Past perfect dan past simple. Beda ya antara past simple past sama past perfect. Kalau simple past itu kejadian waktu lalu, itu cukup pakai kata kerja kedua. Ini I did. Kalau past perfect, I had done. Jadi ada had plus past participle-nya. Seperti itu. Jadi ini kita termasuknya sudah belajar dua ya ini, yaitu simple past. Simple past itu hanya subjek plus verb 2. Nah, kalau past perfect, had plus past participle.
seperti ini. Okay, let's continue to activity 4. Read what Robin Hood said. Complete his sentence using the verb in bracket. Nah, I went back to my hometown. Saya kembali ke kampung halaman saya. Saya ingin kembali ke kampung halaman saya setelah beberapa tahun. Nah, saya menemukan beberapa hal yang berbeda. Kebanyakan temanku sudah tidak di sana lagi. They had left, ya. Mereka telah pergi. My best friend Tom was no longer there either. Begitu juga dengan Tom, juga sudah tidak ada di sana, lagi. Ya. He had went, ya. Jadi kita bisa menulisnya he had went. Jadi he sama go, kita mengubahnya yang ini ya. Nah, ini diubah ini. Jadi kalau he plus had, go jadi went. Dia telah meninggal. Coffee shop juga sudah tidak buka lagi. It bla 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 closed. Jadi it had closed. Tinggal nambah ed ya kalau yang beraturan. Kemudian it closed down. It had closed down. Itu setelah tutup. Ya. Tetangga favorit saya atau tetangga terdekat saya, Bapak Walker, juga sudah meninggal. Dia bla bla bla. Nah, had died. Saya tidak menemukan Ibu Walker. Dia had changed. Nah, had changed a lot. Dia telah berubah banyak. Maria no longer had her white horse. Maria sudah tidak memiliki kuda putih. She had sold it. Nah, diingat-ingat ya, ini semuanya adalah rumusnya adalah had plus past participle. Nah, ini adalah rumusnya. Participle ya, ini pakai e. Seperti itu. Oke. And then number activity 5, ini hanya masalah cerita. Silahkan kalian buat ya sendiri. Kalian bisa membuat sendiri. Jadi gabungan antara activity 5 and activity 6 itu adalah runtutan ya. Kalian membuat cerita, kemudian pendalaman ceritanya kalian dianalisa dengan menggunakan tabel di bawah ini. Gitu ya. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.